Selamat sore semuanya. Pada mata kuliah Kimia Bahan Makanan hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan acar timun yang merupakan makanan fermentasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Lamtur Paranolis Laban sebagai moderator dan partner saya Daniel Martua Sitorus. Adapun subtopik pembahasan kami yang pertama, pengertian acar, jenis acar, alat dan bahan acar timun, proses pembuatan acar timun, fermentasi cuka, proses penyimpanan acar, komponen gizi acar, zat aditif, manfaat acar, komponen non-gizi, reaksi dalam tubuh, efek kelebihan dan kekurangan konsumsi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Daniel. Kepada Daniel, dipersilakan. Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa pengembangan produk pangan saat ini itu berfokus pada penciptaan produk fungsional. Salah satu pangan yang dikembangkan yaitu adalah makanan yang mengandung probiotik. Produk makanan yang mengandung probiotik ini adalah produk fermentasi oleh bakteri asam laktat. Salah satu contohnya itu adalah acar. Acar ini adalah jenis awetan makanan yang bahan utamanya itu memakai cuka dan air garam. Bahan-bahan acar umumnya terdiri dari timun, wortel, cabai, bawang, dan ada beberapa orang yang menggunakan nanas sebagai kondimennya. Acar ini disajikan sebagai kondimen atau hidangan pelengkap yang dimakan bersama hidangan utama. Cita rasa khas dari olahan acar ini adalah rasa asam yang dihasilkan oleh cuka yang menjadi salah satu bahan dasar dari acar. Cuka adalah suatu kondimen yang dibuat dari berbagai bahan yang bergula atau berpati melalui fermentasi alkohol yang diikuti oleh fermentasi-fermentasi asam asetat. Produk ini merupakan suatu larutan asam asetat dalam air yang mengandung cita rasa, zat warna, dan substansi yang terekstrak, asam buah, garam-garam organik dari buah yang berbeda-beda sesuai dengan asalnya. Di sini kami jelaskan beberapa jenis acar. Yang pertama itu ada acar timun. Acar timun ini merupakan acar yang lazim kita kenal, di mana acar timun ini memiliki cita rasa pedas, masam, dan segar yang berpadu menjadi satu. Selanjutnya ada acar bumbu kuning. Hanya segar, acar ini juga cenderung bercita rasa khas, serempah seperti kunyit. Selanjutnya ada acar nyonya. Acar asal negeri jiran ini menggunakan kacang dan wijen sebagai toppingnya. Selanjutnya ada acar Singapura, berbeda dengan acar jenis lain. Acar Singapura ini menggunakan buah-buahan. Selanjutnya ada acar timun Amerika Serikat, di mana acar ini hanya menggunakan bahan timun yang disajikan dengan menggunakan toples. Selanjutnya ada acar Danmuji. Acar ini merupakan acar khas lobak berwarna kuning yang sangat umum disajikan di setiap menu khas Korea. Selanjutnya ada acar umiboshi. Berbeda dengan acar yang lain, acar khas Jepang ini menggunakan buah plum yang difermentasikan. Selanjutnya ada acar Tiongkok, di mana acar ini sangat mudah dan sederhana, yang hanya terbuat dari kubis mentah, cuka, dan potongan cabai. Selanjutnya ada acar kimchi. Kimchi ini dibuat melalui proses fermentasi lakto yang memberikan kimchi berasa asam. Terakhir ada acar acat, di mana acar ini mirip dengan acar khas Indonesia yang memiliki cita rasa yang tak kalah segar. Selanjutnya ada alat dan bahan proses pembuatan acar timun. Bahan-bahan yang pertama itu ada 300 gram wortel, 300 gram timun, 100 gram bawang merah, 100 ml air matang, 1 sendok teh cuka masak, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Alat yang digunakan itu ada pisau, telenan, mangkuk. Proses pembuatan acar timun yang pertama itu potong timun berbentuk dadu atau kotak dan buang bijinya. Yang kedua itu ada potong wortel berbentuk dadu atau kotak. Yang ketiga itu potong bawang merah menjadi 4 bagian. Dan yang keempat itu kita campurkan larutan gula, larutan garam, dan cuka yang telah kita sediakan ke dalam sebuah mangkuk dan kita masukkan acar yang telah kita potong-potong. Next slide, Tiur. Selanjutnya ada beberapa zat aditif yang terdapat pada acar. Yang pertama itu ada garam. Peran garam selama fermentasi ini adalah dapat mencegah tumbuhnya mikroba, pembusuk yang tidak diinginkan, serta berkontribusi memberikan tekstur acar yang tidak terlalu keras, namun tidak terlalu lunak karena garam dapat mencegah terjadinya pelemahan jaringan pada sayuran. Jika konsentrasi garam yang kita gunakan itu untuk fermentasi terlalu rendah, maka akan terjadi pelunakan jaringan buah dan sayur.
Namun apabila jumlah garam yang terlalu banyak, maka akan menunda fermentasi alami yang menyebabkan warna produk menjadi gelap. Selanjutnya ada gula. Gula ini bertujuan agar proses fermentasi dapat berjalan lebih efektif pada saat penambahan mikroba sehingga aroma cuka apel ini dapat lebih keluar lebih banyak pada acar itu. Selain itu, gula bermanfaat untuk menetralkan rasa masam yang berasal dari cuka pada acar. Gula yang terdapat pada acar ini yaitu sukrosa. Di sini kami lampirkan proses kimia terbentuknya sukrosa dari penambahan fruktosa dengan glukosa sehingga menghasilkan sukrosa. Next slide, zat aditif yang terakhir itu yaitu asam asetat, di mana asam asetat ini adalah komposisi kimia yang paling mendominasi di dalam cuka apel. Cuka yang telah disuling ini biasanya mengandung 4-7% asam asetat, sedangkan sari buah apel dan cuka anggur mengandung sekitar 5-6% asam asetat. Di sini kami tampilkan gambar struktur molekul dari asam asetat yaitu CH3COOH. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lampion. Baik, selanjutnya mengenai komponen gizi acar. Yang pertama, vitamin K sebanyak 66,1 mikrogram, dan kita dapat melihat rumus struktur kekulenya pada slide. Yang kedua, vitamin C sebanyak 1,9 mg, vitamin A sebanyak 269 international unit, serat makanan sebanyak 1,2 gram, kalium sebanyak 116 mg, tembaga sebanyak 0,1 mg, besi sebanyak 0,5 mg, magnesium sebanyak 11 mg, fosfor 21 mg, dan total karbohidrat sebanyak 4,1 gram. Selanjutnya, fermentasi cuka. Makanan fermentasi. Makanan fermentasi merupakan makanan inovasi yang dibuat dari bahan alami yang diproses dengan menggunakan mikroorganisme yang baik, yang disebut dengan probiotik. Contoh makanan fermentasi sendiri termasuk di dalamnya seperti tape, asinan, acar, yogurt, dan lainnya yang mengandung banyak bakteri asam laktat atau BAL yang merupakan bakteri probiotik yang baik untuk kesehatan, yang merupakan kekayaan alam mikroba yang memiliki peran penting di bidang kesehatan. Selanjutnya, bakteri yang terlibat dalam acar timun. Yang pertama ada bakteri Leuconostoc mesenteroides. Yang kedua ada Lactobacilli, yang ketiga Pediococcus, yang keempat Lactobacillus plantarum. Nah, bakteri ini berasal dari fermentasi cuka apel itu sendiri. Selanjutnya ada proses penyimpanan acar. Pertama, acar yang telah selesai dibuat disimpan pada wadah yang terbuat dari kaca dan ditutup rapat. Yang kedua, acar disimpan di kulkas agar dapat bertahan lama. Yang ketiga, acar yang disimpan dalam ruang terbuka akan cepat basi karena akan teroksidasi oleh udara. Dan yang terakhir, gunakan cuka dan garam secukupnya agar acar yang dibuat dapat bertahan lama dengan kualitas yang tidak menurun. Selanjutnya, manfaat acar. Manfaat acar ini sendiri yang pertama mengobati diabetes. Kandungan pektin dalam acar timun memiliki kegunaan yang baik untuk mengontrol gula dalam tubuh. Gula tersebut yakni gula darah. Pektin sendiri berasal dari kandungan gizi buah apel pada cuka yang termasuk ke dalam jenis polisakarida. Yang kedua, menambahkan kalium, yakni mengatasi kekurangan kalium dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai antioksidan. Acar mengandung vitamin B1, B2, dan B12, serta sodium tinggi, dan berfungsi sebagai antioksidan. Yang keempat, antifungi dan antibakteri. Aktivitas antifungi dan antibakteri dikarenakan kandungan asam maleat yang dimilikinya. Nah, asam maleat sendiri itu berasal dari buah apel. Selanjutnya, komponen non-gizi. Yang pertama, kandungan pektin. Kandungan pektin dalam cuka sari apel membantu mengeliminasi kolesterol tubuh dan juga membantu regulasi tekanan darah. Pektin ini merupakan salah satu tipe serat pangan yang bersifat larut dalam air, karena merupakan serat yang berbentuk gel. Pektin dapat memperbaiki otot pencernaan
dan mendorong sisa makanan pada saluran pembuangan. Nah, pektin ini dikenal sebagai antikolesterol karena dapat mengikat asam empedu yang merupakan hasil akhir metabolisme kolesterol. Makin banyak asam empedu yang berikatan dengan pektin dan terbuang keluar tubuh, makin banyak kolesterol yang dimetabolisme, sehingga pada akhirnya kolesterol menurun jumlahnya. Yang kedua, beta-karoten. Kandungan beta-karoten bermanfaat sebagai antioksidan yang dapat menjaga kerutan pada wajah. Yang ketiga, antioksidan. Antioksidan pada timun dapat berupa flavonoid. Selanjutnya, reaksi dalam tubuh. Asam asetat secara alami masuk ke dalam metabolisme dalam tubuh, diserap dari saluran pencernaan, dan hampir sepenuhnya teroksidasi oleh jaringan melalui jalur metabolisme yang melibatkan pembentukan ketong tubuh. Adapun efek kelebihan dari konsumsi acar timun, yang pertama memperlambat pengosongan perut. Cuka dari apel membantu mencegah lonjakan gula darah dengan mengurangi kecepatan makanan meninggalkan perut dan kecepatan makanan memasuki saluran pencernaan bagian bawah. Nah, cuka yang berlebihan ini akan membuat proses penyerapan makanan dari saluran pencernaan ke aliran darah jadi lebih lambat. Yang kedua, gangguan pencernaan. Karena keasamannya, cuka ini bisa memperparah kondisi MA atau menyebabkan orang menjadi mual. Minum cuka apel secara langsung menyebabkan luka pada tenggorokan karena keasamannya. Tapi ini merupakan efek yang jarang terjadi. Yang ketiga, masalah gigi. Makanan dan minuman asam telah terbukti bisa merusak lapisan enamel gigi. Nah, enamel gigi yang terus-menerus terkikis ini bisa menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut seperti gigi berlubang. Berikut daftar pustaka maupun referensi dari materi acar kami. Pada akhir pemaparan, kami akan menyajikan video pembuatan acar timun. Demikian pemaparan materi dari kami. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan acar timun yang merupakan makanan fermentasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Raffel Bagus Silaban dengan NIM 42031348 dan Pak Nur saya. Nama saya Daniel Martua Sitorus dengan NIM 4203131055. Selamat menonton. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan acar timun ialah 100 ml air matang, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh cuka masak, 100 gram bawang merah, 100 gram cabai merah, 300 gram timun, 300 gram wortel, dan alat yang dibutuhkan yang pertama, pisau cutter, sendok makan, piring, mangkuk, dan talenan. Proses pembuatannya yang pertama bersihkan kulit wortel, selanjutnya potong wortel berbentuk dadu atau kotak. Setelah itu, potong timun berbentuk dadu atau kotak dan buang bijinya. Kemudian, potong bawang merah menjadi 4 bagian atau lebih. Setelah itu, cabai merah dipotong-potong kecil. Semua bahan yang telah dipotong dipindahkan ke dalam piring. Selanjutnya, masukkan 100 ml air matang ke dalam mangkuk. 1 sendok gula, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh cuka masak, campurkan semua bahan dalam mangkuk. Dan ini merupakan hasil akhir dari acar timun.